Selamat siang Pak, perkenalkan saya Dr. Ira. Saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Agung, Pak Agung, usianya berapa Pak? 35 tahun. Baik Pak, apa tujuannya datang kemarin ini Pak? Saya mau meriksa jantung untuk bekerja. Oh, untuk melamar pekerjaan Iya. ya Pak nggih? Baik Pak, kalau begitu saya persilakan Bapak untuk melepaskan pakaian bagian atasnya dan berbaring di bednya Pak nggih. Baik Pak, dalam pemeriksaan jantung ini, yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi. Untuk pemeriksaan inspeksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada keadaan yang abnormal atau tidak pada dinding jantung Bapak ya, pada dinding dada Bapak ya Pak ya. Untuk itu saya mohon izin untuk mengamati dari sisi kanan dan juga ujung kaki Bapak. Permisi ya Pak ya. Baik Pak, untuk pemeriksaan inspeksi atau dengan mengamati dari permukaan sudah selesai. Hasilnya dinding dada Bapak itu normal, bentuknya simetris, tidak ada kelainan seperti bekas luka ataupun benjolan ataupun kelainan bentuk ya Pak ya. Kemudian saya juga tadi mengamati dari sebelah kanan ada atau tidaknya pulsasi atau denyutan yang terlihat ke arah ke permukaannya Pak ya, dan tidak ada. Kemudian saya juga tadi sembari menilai frekuensi serta irama nafas Bapak, itu semuanya normal dan tidak ada keterlambatan ataupun terlalu cepat ya Pak ya. Kemudian saya juga tadi menilai kedalaman serta usaha nafas Bapak, tidak ada usaha nafas yang terlalu berat ya Pak ya. Kemudian saya juga tadi mengamati bagian itus cordis daripada jantung Bapak, itu hasilnya pulsasinya tidak terlihat ke permukaan ya Pak ya, dan itu tadi tidak terlihat ke permukaan, yang itu artinya dalam keadaan yang normal. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana pemeriksaan ini saya akan sedikit menekan dan meraba bagian dada Bapak. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Baik, yang pertama saya akan mempalpasi bagian ictus cordis jantung Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Menggunakan sepertiga distal jari 2, 3, 4, dan 5 dari interkosta kedua, dipalpasi perlahan sampai ke interkosta kelima di linea midclavicular sinistra hingga mendapatkan ictus cordis daripada pasien. Baik Pak, saya sudah meraba ictus cordis Bapak. Hasilnya amplitude serta iramanya cepat dan lembut ya Pak ya. Diameter tidak melebihi daripada 1 interkosta. Kemudian saya akan melanjutkan mempalpasi dengan menggunakan 1 jari saja untuk bertujuan untuk mengetahui kekuatan pulsasi atau tekanan daripada ictus cordisnya. Permisi ya Pak ya. Baik Pak, hasilnya pulsasi atau tekanannya memang teraba, tetapi tidak ada kekuatan yang terlalu besar daripada ictus cordisnya Pak ya. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan perkusi atau pemeriksaan menentukan batas jantung Bapak, di mana ini bertujuan untuk menentukan batas jantung Bapak, sehingga kita bisa mengetahui apakah ada perbesaran jantung atau tidak. Permisi ya Pak ya. Yang pertama saya akan menentukan batas jantung kanannya terlebih dahulu. Hingga mendapatkan perubahan disonor ke peka, yang merupakan batas paruh hati. Baik, berikutnya saya naikkan 2 jari ke atas. Lalu saya perkusi ke media untuk mendapatkan perubahan bunyi ketok yang merupakan batas tekanan jantung pasien. Baik, hasilnya batas kanan jantung pasien itu terletak di linea sternalis dextra di interkosta kelima. Baik Pak, berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan perkusi penentuan batas kiri jantungnya Pak ya. Permisi ya Pak. Saya mulai dari interkosta kelima, letak ictus cordis. Saya perkusi ke medial. Baik, kemudian saya perkusi ke arah superior untuk mendapatkan batas kiri keseluruhan jantung. Baik Pak, untuk perkusi penentuan batas kiri jantung sudah selesai. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas atas jantung Bapak. Permisi ya Pak ya. Baik Pak, untuk pemeriksaan perkusi sudah selesai. Hasilnya batas atas
batas atas, kanan maupun kiri Bapak itu tetap pada tempatnya normal ya Pak ya, sehingga tidak ada perbesaran jantung. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan kardiologi, itu auskultasi. Ini bertujuan untuk mendengarkan bunyi jantung daripada Bapak, dimana saya akan menggunakan alat berupa stetoskop ya Pak ya. Dalam pemeriksaan ini saya mohonkan Bapak untuk tetap dalam keadaan yang rileks dan juga tenang. Kemudian posisi Bapak itu 30 derajat ya Pak ya, dan sudah bisa diperhatikan. Ya baik, saya mohonkan Bapak untuk tetap bernafaslah seperti biasa, rilekslah dan tenang ya Pak ya. Yang pertama saya akan mendengarkan dulu bunyi jantung Bapak di titik ictus cordis, jantung Bapak. Itu bertujuan untuk mendengarkan bunyi jantung yang dihasilkan oleh katup mitral atau katup bicuspidalis ya Pak ya, menggunakan corong stetoskop. Permisi ya Pak ya. Berikutnya saya akan mendengarkan bunyi jantung di titik interkosta kedua, tepat di tepi kiri tulang dada Bapak atau di linea sternalis sinistra di interkosta kedua untuk mendengarkan bunyi jantung yang dihasilkan oleh katup pulmonal menggunakan membran stetoskop. Permisi ya Pak. Berikutnya saya akan mendengarkan bunyi jantung di titik interkosta kedua juga, namun kali ini di tepi kanan dada, di tepi kanan tulang dada atau di linea sternalis dextra di interkosta kedua untuk mendapatkan bunyi jantung, mendengarkan bunyi jantung yang dihasilkan oleh katup aorta. Permisi ya Pak. Berikutnya saya akan melakukan auskultasi di titik interkosta keempat dan 5 di tepi kanan maupun kiri sternum untuk mendengarkan bunyi jantung yang dihasilkan oleh katup tricuspidalis menggunakan bagian corong pada stetoskop. Baik Pak, untuk pemeriksaan auskultasi sudah selesai. Hasilnya irama frekuensi dan irama jantung Bapak itu normal ya Pak ya, iramanya tetap dan teratur, frekuensi juga baik, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian juga mengenai bunyi jantung normal itu normal, tunggal reguler, serta saya tidak mendengar adanya suara tambahan ataupun suara-suara yang pecah pada saat pemeriksaan auskultasi tadi ya Pak ya. Sekian pemeriksaan kardiologinya, karena sudah selesai saya persilakan untuk mengenakan pakaiannya kembali ya Pak ya. Baik Pak, untuk pemeriksaan kardiologi sudah selesai. Hasilnya semuanya normal, sehingga Bapak bisa menggunakan suratnya untuk melamar pekerjaannya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang Pak, semoga sehat selalu.